Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin wa ba'du. Wa ammal masyi anapun utawi wong kang melaku fayamsi maka lumaku sapa si al-masyi fi arba'ati asya'a ing dalem papat pira-pira perkara. Ketika orang sholatnya sambil jalan kaki. Kalau kemarin kita sudah membahas sholatnya orang yang naik kendaraan. Tidak ada kewajiban apapun kecuali menghadap kiblat. Itu pun kalau bisa. Kalau tidak bisa, la yalzamuhu syai'un. Tidak ada kewajiban apa-apa dari syarat ketentuannya sholat. Pokoknya sholata sa'isone. Sholata sa'isone. Ini kan kemarin membahas tentang sholatnya, sholat apa? Sholat sunnah di atas kendaraan. Nah sekarang sholat sunnah sambil jalan kaki khususnya ini. Maka ketika orang itu sholat sambil jalan kaki, maka kewajiban di dalam sholat itu ada 4. Ada 4 yang harus dilakukan. Pertama, al-qiyamu rupane ngadeg. Ya orang melaku ya sestu. Jadi maksudnya apa? Berdiri itu maksudnya berdiri. Ya sholatnya itu berdiri, ya karena ya jadi nggak boleh kalau dia lagi berjalan kaki, kemudian kebetulan posisinya itu kalau karena lagi sholat dia lagi berdiri, maka itu dia nggak boleh duduk, jadi harus tetap berdiri gitu loh. Umpamanya dia lagi menggeh-menggeh kecapean, pas posisinya itu lagi baca Fatihah, maka tidak boleh dibuat untuk duduk, harus ngono loh maknanya. Al-qiyamu satu berdiri. Berdiri apa? Berdirinya sholatnya itu ketika berjalan itu dia tidak boleh harus mempertahankan berdiri membaca Fatihah. Yang kedua, wal i'tidalu, i'tidal. Harus ada i'tidalnya itu. Walaupun jalan ya tangi dari ruku, i'tidal juga. Itu ya, ada i'tidalnya. Wa tasyahudu lan tasyahud wassalamu lan salam. Itu yang harus dilakukan di dalam sholat. Apa sambil berjalan kaki. Wa yastakbilu lan madhab sopu al-masyi al-kiblata ing kiblat. Jadi maksudnya apa? Ini fayamsi fi arba'ati asya, boleh berjalan sambil apa? Gini. Boleh gini kan, astagfirullah, biar sederhana gini. Di dalam sholat sambil berjalan itu ada 4 hal yang boleh dilakukan sambil berjalan, ya. Ada 4 hal yang boleh dilakukan sambil berjalan. 1 menghadap kiblat, 2 i'tidal, yang ketiga baca tasyahud, dan yang keempat salam. Itu tidak perlu duduk dan tidak perlu diam. Ya pokoknya jalan. Itu boleh sambil jalan. Kemudian wayastakbilu lan madhab kiblat sopo al-masyi al-kiblata ing kiblat fi arba'atin ing dalam 4. Dan di dalam sholatnya orang yang berjalan kaki wajib melakukan 4 hal, harus menghadap kiblat. Kalau tadi 4 boleh dilakukan sambil berjalan kaki. Terus ada 4 lagi bagiannya sholat yang dilakukannya harus menghadap kiblat. 1, al-ikhramu takbiratul
ihram. Takbiratul ihramnya ketika sholat mau jalan, itu takbiratul ihramnya harus menghadap kiblat. Waruku'u, ketika ruku juga harus menghadap kiblat. Wasujudu, ketika sujud juga harus menghadap kiblat. Wal julusu, lan lunggu baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Nah, itu 4 itu harus dilakukan sambil menghadap. Fala wala yakfihi, lan ora nyukupi ing almasyi opwal ima'u isyarah birruku'i kelawan ruku. Jadi rukunya tidak bisa dengan isyarah, ya harus seperti ruku biasa menghadap kiblat. Wasujudi, lan sujud, sujudnya tidak. Jadi apa kemarin saya katakan, rukunya seperti biasa, sujudnya seperti biasa. Wong dia bisa kok. Wong lagi berjalan kaki kan ruku berhenti sebentar bisa, sujud bisa. Nah ini, nah ya kayak gini nih harus kita praktek ini. Kalau bisa kita jangan niat sholat tapi praktek di lapangan Sania gitu loh. Loh iya praktek kita. Ini kita, kenapa saya katakan, yang kayak gini dipraktekin. Biar nanti ketika pas kita dalam posisi yang mengharuskan kita sholat di atas kendaraan, kita sudah biasa. Jadi 4 tuh itu, 4 boleh sambil jalan, 4 harus menghadap kiblat itu. Pertama yang harus menghadap kiblat takbiratul ihram, ruku, tasahud dan apa tadi? Wa tasahudi wassalam. Wala yakfi al ima'u birruku'i wassujudi. Summa lam nuli werwa sapa sira. Anna maratibal kiblati ing satune pira-pira derajate kiblat iku arbaatun 4. Al ula utawi kang pertama iku al ilmu weruh ngaweruhi biha kelawan kiblat binakhwi ru'yatin kelawan sepadane ningali. Nah, kemarin kita masih membahas syaratnya sholat yang keempat, yaitu menghadap kiblat. Lah cara penemuan kiblat itu bisa dilakukan 4 cara. Ya, cara mengetahui kiblat itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Pertama biru yatin, melihat langsung. Ini pasti untuk orang yang dekat. Bisa melihat Ka'bah langsung. Itu untuk orang yang dekat. Bima binakhwi ru'yatin as-saniyatu utawi kang kaping pindho iku khabaru sikotin. Beritane wong kang den percaya. Saya tidak tahu mana kiblatnya, tapi kata ustadznya, kata kiainya kesana mas. Itu kita bisa menggunakan khobar sikoh. Khobarnya, beritanya orang yang bisa dipercaya. Pertanyaannya, siapa orang yang sikoh itu? Siapa yang bisa jawab? Siapa orang yang sikoh itu? Itu kan biasanya di dalam bab syahadah, orang yang kesaksiannya yang diterima itu orang yang adil dan orangnya sikoh. Sikoh itu bisa dipercaya, bahasa terjemahannya. Tapi sekarang definisinya sikoh itu siapa? Siapa sikoh itu? Orang yang bisa dipercaya. Sikoh itu, orang yang sikoh itu orang yang secara umum kalau dia bicara, kalau dia memberikan berita itu 85 sampai 90% atau 95% benar. Tidak pernah ngibul. Makanya kayak wong Tegal ki bisa ora diarani wong sikoh? Bisa ora? Kayak Ilham gue. Bisa ora dadi wong sikoh gue? Mas, kon mang Tegal, terus takon, "Mas, arah kiblatin di potongannya sing takoni kayak Ilham. Kayak karo Fadli. Ilham karo siapa? Bocah ngapak Fadli ya.
Aja kayak kue hom. Dah. Jadi orang yang sikoh itu orang yang secara umum kalau orang itu bicara itu banyak benarnya gitu loh, tidak pernah ngibul, nggak pernah goroh, apalagi ngerjain. Nah itu namanya kategorinya orang yang sikoh. Ya dalam hal ini katakanlah kayak ustadznya, kayak kiainya gitu loh ya. Nah itu bisa dijadikan acuan untuk mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, cara mengetahui kiblat asikotun an ilmin, ya. An ilmin saking ilmu ka kaulihi. Kayak pengucape sikoh. Ana utawi ingsun iku sahatu naksini sapa ingsun al kiblata ing kiblat hakada ing mengkene. Dia bilang kalau menurut saya sih Pak kiblatnya ke sana Pak. Itu loh. Maka kita boleh ikut pendapatnya orang sikoh itu. Kita nggak perlu istihad lagi sudah. Wa fi maknahu lan iku ing dalem maknane khobaru sikoh. Baitul ibroti al ma'ruf. Baitul ibroti utawi kompas. Kompas. Sekarang kan di HP itu ada kompas. Tapi itu harus pinter maknanya itu. Jadi masangnya itu harus pinter. Kalau nggak bener itu kebalik gitu, kebalik. Jadi saya pernah ngukur kiblat pertama kali sholat di satu tempat. Saya belum datang orang-orang sudah pada pasang kompas, terus sholat kata orang, bah kiblatnya belok kiri. Kan rata-rata itu kan nggak ada kiblat ngadepnya ke barat terus beloknya ke kiri itu nggak ada. Rata-ratanya beloknya ke kanan. Terus kata orang-orang, tadi udah saya ukur pakai kompas. Nggak mungkin saya bilang. Di mana-mana itu orang kiblat itu masjid yang udah ngadep ke barat saja, itu pada nyerongnya ke kanan karena searah perputaran itu ya. Nah, terus akhirnya apa? Udah berapa bulan saya tugasin anak kelas 6 mualimin. Suruh praktek ngecek kiblatnya. Ternyata bener, nyerongnya itu kanan, bukan ke kiri. Jadi berapa derajat nyerong kanan. Karena dimanapun, makanya Pak, kayak di sini nih, kayak sholat di gor pun, itu saya masih nyerongkan badan. Masih nyerongkan badan, walaupun sedikit berapa derajat itu ya. Enggak 100% ke arah barat, enggak. Ya. Karena waktu itu perjalanan mata itu terus bergerak. Makanya dia coba lihat masjid itu yang bangunannya lurus tapi sholatnya pada miring itu. Gitu ya. Itu mungkin karena dulu nggak diukur atau memang karena memang sudah kondisinya memang itu. Nah, itu yang ketiga. Jadi termasuk Baitul Ibroh. Itu biasanya di mana-mana kompas. Itu bisa dijadikan acuan. Al-ma'rufi kang wis den kenal. Asali satu utawi cara kang kaping telu iku al istihadu istihad. Cara ketiga mengetahui kiblat adalah menggunakan istihad. Itu kalau tidak ada orang yang bisa dipercaya untuk arah kiblat. Qala ngendika sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Idahi ing dalam kitab Al-Idah. Wala yasikhulan ora sa opal istihadu istihad illa bi adillatil kiblati angin kelawan piro-piro tanda-tandane kiblat. Wahia utawi adillatul kiblat iku kasiratun akeh. Aqwaha utawi luwi kuat-kuate adillah iku al-kutbu kutub. Apa kutub itu di mana Nek? Iku al-kutbu kutub. Wa'ad afuhalan utawi luwi angel luwi lemah-lemah si adillah iku arrihu angin. Iku arrihu angin. Jadi cara yang ketiga mengetahui kiblat untuk memenuhi syarat salat yang keempat adalah menghadap kiblat. Maka cara pengetahuan mengetahui kiblat itu ada 4. 1 dengan melihat langsung Ka'bah. Ini bagi orang yang dekat. Yang kedua dengan melalui khobaru sikoh.
termasuk mananya khobarnya sikko adalah pakai kompas. Terus yang ketiga yaitu dengan cara ijtihad. Tapi ijtihad yang digunakan harus menggunakan adillah, tanda-tanda korena arah kiblat. Bisa angin, bisa bintang, bisa rembulan, bisa matahari, bisa apapun itu. Sampai bujur kutub itu bisa mungkin ya bintang, kondisi bintang dan seterusnya itu bisa. Jadi makanya kayak orang laut itu pinter pelaut zaman dulu itu sebelum ada internet itu. Dia pakainya ombak aja bisa itu. Ngecek daratan tengah malam aja kemana itu, kiri atau kanan, itu bisa dari ombak, bisa dari angin, bisa dari bintang, itu bisa. Nah itu menjadi alat-alat ijtihad, variabel-variabelnya untuk mencari kiblat. Jadi kalau begitu di dalam ijtihad kiblat itu bukan sekedar kita menggunakan keyakinan, tapi juga menggunakan media-media alam, angin, embusan angin dan seterusnya, itu harus menggunakan itu. Ar-rabi'atu utawi kang kaping papat iku taklidul mujtahidi, manut mujtahid. Nah kayak kita ini berarti menggunakan metode yang keberapa ini? Kita di Indonesia menghadap kiblatnya ini berarti menggunakan metode yang keempat apa yang ketiga? Apa yang kedua? Ayo. Keempat, ketiga atau kedua? Kalau saya keempat. Taklidul mujtahid udah dijelasin itu. Indonesia itu adanya di timur, Saudi itu adanya di barat. Udah gitu aja. Kayak kemarin saya katakan, makanya disebut Ka'bah itu kalau terlalu kecil. Maka kita menggunakannya apa? Geografisnya Mekah aja, Saudi. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya Indonesia ini dalam menentukan kiblat itu menggunakan teori yang keempat, yaitu taklidul mujtahid. Itu ya. Wa huwa utawi mujtahid iku qabulu qaulih, dan terimane pengucape mujtahid. Wa yu'tamadu lan den gawe tetanggenan opo ikhbaru sahibil baiti, khabare wong kang duweni umah, in alima lamun ngerti sapa si wong annahu temen satuhune sahibul bait iku yukhbiruhu ngabaraken sapa sahibul bait ing wong an ilmin saking ilmu. Jadi mana apa sahibul bait? Ya kita bertamu, kita dalam satu tempat, satu kampung, satu daerah yang kita tidak tahu kiblat. Di situ banyak orang penduduk, Pak, kiblatnya mana? Gitu. Terus wa huwa yukhbiruhu an ilmin, dan dia mengkhabarkan tentang kiblat kepada kita, tapi mengkhabarkannya pun berdasarkan ngilmu. Maka ikhbar itu bisa dijadikan dasar kita untuk menentukan kiblatnya. Berarti kita tidak boleh ijtihad lagi. Ya, biasanya kita berada satu tempat, Pak ini kiblatnya kemana itu. Saya tuh bingung itu kalau sholat di pom bensin Sakalibel itu. Jare nyong gue pom bensin Sakalibel gue masjidnya madhape ngidul gue. Madhape mana lo sembayang gue? Jare nyong lo ya. Tapi ning Bayur sana sebelahnya Sakalibel itu masjidnya ke sana. Jare nyong lo ya. Bingung nyong gue. Tahu tak-takoni. Was-was terus gini. Dan ini masjidnya ngidul sini, musolanya ngidul. Pernah penjaga kolamnya, Mas, ini yang menentukan kiblat siapa ini yang bikin masjid kok ngadepnya ngidul? Jare nyong ngidul ki masjid ki, Mas. Anu Pak, sing gawe kiblat kowe anune pemboronge. Wo, kowe kiblatnya pemborong berarti kita gitu. Sampai hari ini pun saya itu sholat di Sakalibel itu jare nyong masih ngidul madepnya. Bahkan pernah sholat di KKO juga itu, di warung KKO itu pernah tahu. Jadi ngidul maning kene. Jare nyong ngidul. Tapi jare wonge wis ngulon kowe. Ya wis akhirnya nyong melu. Nah, ini kan berarti apa? Sohibul bait. Ikhbaru sohibul, ya sudah. Salah ya tanggung jawab. Bukan aku sing tanggung jawab.
Jadi kon jare kon bocah Banyumas dolan yang Tegal, terus takon, "Ham, kiblatnya ndi, Ham?" Kowe takon karo Pak RT nek. Pak RT, kiblatnya ndi ki? Lah, kiblatnya Ilham be paham kowe. Tapi Ilham Tegal itu orang lucu ya. Orang kayak Ilham Kebumen. Nah. Terus ka'ayyakula lahu, ka'ayyakula kaya dene ngucap sapa si wong lahu maring sahibul bait, min aina saking endi jaa tekala kakadune sira apa annal kiblata temen satune kiblat iku hakada madhep mene. Fayaqulu maka nuli ngucap sapa sahibul bait, kharrartuha netepaken sapa ingsun ha ing kiblat alal kutbi ing atase kutub, au syahadtu atawa ningali sapa ingsun al Ka'bata ing Ka'bah masalan umpamane terus jare tukang rumah ini ditakoni maning. Maka kan pendapatnya sahibul bait itu tentang kiblat bisa diterima kalau dia menyampaikannya berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan. Contohnya nanti tamune takon, "Pak, sampean menentukan kiblat ngadep mene iki berdasarkan apa?" Terus dia menjawabnya sahibul bait, "Kharrartuha ya alal kutbi." Ini saya tentukan berdasarkan bintang. Au syahadtuha, atau saya melihat ini karena saya melihat Ka'bah langsung. Saya bisa melihat Ka'bah langsung. Yang dua ini karomat wong Tegal itu karomatnya luar biasa. Bisa ndeleng gambar Ka'bah. Dia wong Tegal bisa ndeleng gambar Ka'bah. Kowe karomate wong Tegal. Wong Banyumas Cilacap ndeleng gambare be ora tahu. Nah. Masalan amma idza akhbarahu anapun nalikane ngabaraken sapa sahibul bait hu ing wong an ijtihadin saking ijtihad. Tapi ketika sahibul bait jadi tanya, "Pak, sampean menentukan kiblat ke sini ini berdasarkan apa?" "Oh, saya menentukan kiblat ini berdasarkan maka kita tidak boleh ikut kiblatnya tuan rumah karena dia kalau dia ijtihad maka saya pun punya hak ijtihad karena al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad yang pertama tidak bisa makanya ijtihadnya Abu Bakar beda dengan ijtihadnya Umar. Tapi hasil ijtihadnya Umar tidak membatalkan ijtihadnya Abu Bakar. Ini kaidahnya al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Jadi kalau orang itu ijtihad, kita bertiga dalam satu tempat, bingung mencari kiblatnya. Akhirnya apa? Masing-masing ijtihad. Ternyata tiga orang ini ijtihadnya beda-beda, maka tidak boleh ngikuti ijtihad yang lain. Harus berdasarkan ijtihad masing. Akhir apa? Siji madhep ngalor, siji madhep ngetan, siji madhep ngulon. Sah itu. Jadi nggak boleh si A makmum sama si B, B makmum sama si A atau makmum sama si C, nggak bisa. Karena semuanya berdasarkan ijtihad. Itu ya ijtihad. Dua, ketika ada orang sholat kiblatnya berdasarkan ijtihad. Aku pan sholat isya, terus tapi kiblatnya kemana ya? Kita ijtihad dengan SOP-nya ijtihad tadi itu, ya, dengan menggunakan standar operasional ijtihadnya, SOP-nya ijtihad tadi. Bukan sekedar ndeluk batuknya ijtihad bendi, bukan. Lihat angin, lihat matahari, lihat rembulan. Akhirnya apa? Saya tentukan umpamanya, saya ijtihad kiblat, lihat bulan, lihat angin, lihat bintang, lihat. Saya putuskan ngadep sana kiblatnya kayak saya. Menurut saya, maka saya wajib ngadep sholatnya ngadep sana. Oke? Akhirnya Allahu Akbar. Baru satu rakaat ngadep ke sana yang menurut saya kiblat. Tiba-tiba pikiran saya rubah lagi. Kayaknya bukan ke sini deh kiblatnya, ke sana. Maka di tengah sholat masuki rakaat kedua, saya wajib muter. Gak usah dibatalin. Sholatnya gak usah dibatalin. Masuk ke rakaat kedua,
kita putar ngadep ke sana berdasarkan ijtihad atau berdasarkan ke sini dapatnya. Kemana kau putar? Sehingga sampai 4 rakaat 4 arah tetap sholatnya sah dan tidak wajib mengulang sholatnya. Itu ijtihad itu begitu tuh. Ini mananya apa? Al ijtihadu la yunqadu bil, artinya rakaat yang pertama tidak batal, tetap sah. Rakaat kedua ganti arah, rakaat ketiga ganti arah, rakaat keempat ganti arah sampai sholat isya 4 rakaat 4 arah, sah sholatnya. Justru ketika tidak muter, tidak beralih berdasarkan ijtihad kedua, maka sholat kita batal. Sholat kita batal. Nah, jadi kalau tuan rumahnya menunjukkan kiblat, terus ditanya, Pak, sampean menentukan kiblat ini berdasarkan apa? Berdasarkan ijtihad. Maka tamu kita yang bertanya tidak wajib mengikuti kiblatnya tuan rumah, tapi kita harus ijtihad sendiri. Balla Buddha, nah itu ya. Fala yajuzu, maka orang wenang opo takliduhu manut sohibul bait. Balla Buddha barik wajib opo min ijtihadihi, saking ijtihade wong. Justru si tamu harus melakukan ijtihad sen. Wa kadalan iku kaya mengkonon-mengkonon. Wa kadalan iku kaya mengkonon-mengkonon. La yajuzu takliduhu. Demikian juga tidak wajib taklid, tidak boleh taklid kepada sohibul bait. Apa? Lau qala, lamun ngucap sapa sohibul bait, al kiblatu hakada, walam ya'lam haluhu hal huwa alimun, walam ya'lam halahu hal huwa alimun, au mustahidun fala budda min ijtihadis sa'il. Al kiblatu utawi kiblat iku hakada maring mene. Walam ya'lam lan ora weruh sapa si wong atau sa'il halahu ing tingkai sohibul bait, al huwa anata utawi sohibul bait iku alimun wong kang ngerti, au mustahidun atawa wong kang ijtihad, fala budda maka ora kena ora maka wajib apa min ijtihadis sa'ili, saking ijtihade wong kang takon. Demikian juga wajib ijtihad, tidak boleh taklid, dan wajib ijtihad sendiri. Ketika orang yang ditanya tentang kiblat itu, dia mengatakannya, Pak, jenengan nentukaken kiblat maring arah merana kuwi dasare apa? Ya wis iku nek cara aku yang ngono. Dia cuma jawab gitu. Nah, ketika dijawab nek cara aku ya maring merono kae kiblate, si penanya ini tidak tahu ini orang alim atau orang mujtahid. Maka ketika tidak diketahui kedudukannya, apakah alim statusnya atau mujtahid, maka bagi sa'il wajib ijtihad sendiri, tidak boleh taklid. Nah, sekarang gini pertanyaan Mas, praktek nih. Umpamanya kita dalam satu, taruhlah di tengah-tengah tol umpamanya, tengah-tengah tol umpama nih. Kalau di rest area kan udah jelas ya, udah ada musolanya ta? Nah, umpamanya kita pas di tepi jalan lagi menepi, terus kita mau sholat, tidak tahu arah kiblat, kebetulan nyetop mobil, nanya, Mas, kiblat ini di kira-kira sing disetop penduduk apa musafir? Musafir. Atau kebetulan di samping juga ada mobil berhenti juga bareng dengan kita, sama-sama bingungnya. Itu ya. Terus kita nanya, Mas, ini kiblatnya kemana ya? Saya itu pernah jengkel loh ya. Pernah jengkel waktu sholat di mana ya? Jengkelnya gini, saya sholat di mana itu ya? Oh, saya waktu di Kolombo. Waktu di Sri Lanka, saya pulang dari Oman itu, landing di Kolombo itu jam 4 pagi ya, cuma sebentar sih sebenarnya, jam 4 pagi. Nah, Kolombo itu orang apa? Agamanya apa?
Hindu ya. Saya turun di bandara, lihat jam di bandara. Astagfirullahaladzim, ini udah jam 6. Lihat keluar bandara. Loh, ini udah padang sekali. Saya tanya, ada masjid nggak di sini? What? Apa tuh masjid? Wah, berarti nggak ada masjid nih. Ya sudah, saya duduk aja. Tapi ini saya belum sholat ini. Tempat wudhu nggak ada. Saya duduk di kursi lagi. Ya udah, duduk aja di kursi. Allahu Akbar. Saya madep kursi. Nama itu lihurmatil waktu ya udah. Jadi nggak wudhu, nggak. Saya sholat. Allahu Akbar. Bayang subuh. Allahumma hdina fiman hadait wa hdina fiman nafait. Alas. Yung jilbaban tapi pirang-pirang. Nah, itu. Nah, ini kan umpamanya kita, umpama kebetulan orang itu menjawab ya. Orang itu menjawab. Kiblatnya mana? Sana. Bisa nggak kita ngikuti? Wong itu komunitasnya udah hidup. Nggak tahu kiblat. Maka dengan demikian, kalau menurut saya, solusi dalam komunitas seperti itu, kita menentukan kiblat. Kalau tidak ada masjid ya, yang sudah ditentukan. Berarti kita solusinya apa? Ijtihad. Oh, jangankan itu di Kolombo, di Sri Lanka. Wong saya kalau di Soekarno-Hatta aja itu ya. Kalau di ruang tunggu loh, sudah dimasuk di ruang tunggu itu. Di waiting room itu, di ruang tunggu. Mas, kalau kebetulan saya mau sholat kadang karena memang jauh dari musola itu. Kiblatnya kemana nih? Gak tahu Pak. Orang Jakarta pegawai bandara itu. Gak tahu Pak. Ini bocah sembahyang apa orang sih? Itu saya jengkelnya itu. Gak tahu Pak. Akhirnya apa? Pernah saya sholat tuh di bandara. Akhirnya apa? Di taman. Masih di luar itu, di luar. Sholat di taman. Gelar sarung aja udah. Udah. Orang ditakoni, Pak jihad di mana? Enggak ada yang tahu. Gua tahu Pak, kayaknya ke sana kayaknya. Wah, wis ora jelas kita ge. Akhirnya apa? Ya sudah ijtihad saya. Ijtihad. Delok matahari kok. Wah, kayak ya wis. Itu pakai matahari alatnya itu udah bisa. Makan kalau kita ngikuti pertanyaan orang yang seperti itu ditanya, kayaknya ke sana, masih jawabnya kayaknya Pak. Boleh nggak kita? Nggak bisa itu, nggak bisa jadi acuan itu. Maka apa? Solusi yang terbaik adalah, yang paling benar adalah ijtihad. Jangankan kayaknya, wong tadi itu mengatakan, Pak kiblatnya kemana? Ke sana Pak. Terus ditanya, Pak sampean menentukan kiblat ke sana itu apa? Ya pokoknya ngono, kiblatku ngono. Itu aja nggak bisa Pak. Nggak bisa kita ngikuti jawaban orang itu tentang kiblat. Ini loh ketentuannya menentukan arah kiblat. Itu sering saya kalau sholat di bandara-bandara itu. Pokoknya ijtihad aja. Apalagi kalau pas bukan nggak ada, itu kayak di bandara Dubai itu yang yang luar biasa besarnya, atau di bandara Qatar itu saya. Kalau di Qatar memang ada masjidnya sih, Dubai juga. Cuman kadang pas lagi jauh dengan musola, kita jauh ke sana, jauh ke sini. Ya sudah. Saya ijtihad aja, takon susah ijtihad. Jadi paling enak itu. Karena apa? Di bandara rata-rata musafir, bukan sohibul belbet istilahnya gitu loh. Bukan sohibul bed. Dah wal khamisulan utawi kang kaping 5. Syaratnya sholat yang kelima iku dukhulul wakti, manjinge waktu. Ai ma'rifatu dukhulihi, tegese ngaweruhi manjinge waktu. Jadi syarat sahnya sholat yang kelima adalah mengetahui telah masuk waktu sholat, bukan ngepasi waktu sholat. Makanya kalau ada orang sholat tapi dia tidak tahu kalau ini sudah masuk waktu isya, sholat aja dia tanpa ngelihat jam, tanpa dengar adzan, tanpa tanya, tanpa sholat aja, Allahu Akbar. Betul dia sholatnya sudah di dalam waktu
itu tetap sholatnya tidak sah. Sebab dia belum tahu kalau dia sholat itu sudah masuk waktu. Iku arane ngepasi. Padahal syaratnya apa? Wal khamisu ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuk waktu sholat. Nih, dengerin nih, penting nih. Biasanya orang-orang yang sakit atau yang sepuh itu loh, yang sakit dan sudah itu harus dikasih tahu, Mbak, Bu, Pak D, Bu D, saiki wis mlebu waktu duhur, monggo diaturi sholat. Kuwi apa maning wis budhen, wis tua, itu harus dikasih tahu. Jadi kalau mereka itu belum tahu tanda-tanda masuk waktu, terus sholatnya memang benar sudah di dalam waktu, sholatnya sah enggak? Tidak sah, karena belum mengetahui bahwa saat itu sudah masuk waktu. Tuh. Yakinan, kelawan yakin, audhonan atawa kelawan penyana, bil istihadi kelawan istihad. Oh, biasanya angger bapaknya tekasing pasar wis duhur, itu bisa jadi alat istihad. Bisa jadi alat. Oh, biasanya suara ayam, oh ne anak kie, yang bisa jadi standar kebiasaan, itu bisa dijadikan sebagai alat istihad. Faman maka utawi sing sapane wong iku salat sapa siman bil istihadi kelawan istihad summa tabayyana, biduniha kelawan tanpa makrifat, biduniha kelawan tanpa makrifatu dukhulihi, bi an hajama kelawan nyata ujug-ujug sapa si wong, ujug-ujug langsung sholat gitu loh, tanpa melihat waktu, tanpa tanya, tanpa istihad waktu. Wasollalan sholat sapa si wong lam tasihha mangka ora sah apa sholatuhu sholate wong, maka sholatnya tidak sah. Tadi sudah saya jelaskan. Wa in waqa'at, senajan tumiba apa sholat fil wakti ing dalam jerone waktu, sekalipun sholatnya sudah berada di dalam waktu. Karena apa? Itu arahnya apa tadi? Ngepasi. Tapi tidak didasari tahu bahwa itu sudah masuk waktu, maka sholatnya tidak sah. Ini tadi makanya orang kita bangun tidur itu loh, sokan tergesa-gesa kaget, itu harus lihat dulu, lihat jam dulu. Ini kok nggak ada orang di kamar, berarti udah pada sekolah, umpamanya gitu. Apa aja lah. Fil wakti li adami syarti, karena orang nanane syarat, karena tidak terpenuhinya syarat. Apa itu syaratnya? Ma'rifatu dukhulil wakti. Bi khilafi ma bedani kelawan mas'alah law shalla laman salat sapa si wong bil ijtihadi kelawan ijtihad summa tabayyana, nuli pertela opo anna sholatahu temen satune salate wong iku kanat ana opo salat iku qoblal wakti ing dalam sadurunge waktu. Berbeda persoalannya kalau ada orang sholat tentang waktunya, dia menggunakan dasar istihad. Udah masuk waktu atau belum nih, ini sudah isya atau belum, terus dia jawab sudah, hasil istihadnya jawabannya sudah. Akhirnya sholat Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat ternyata istihadnya salah, ternyata belum masuk waktu sholat umpamanya. Kanat qoblal wakti fa innahu, maka temen satune kelakuan iku ingkanat lamun ana alaihi ingatasi wong opo faitatun salat kang pot min jinsiha saking jenisnya salat waqaat maka tumiba opo salat anha saking faitah. Oke, dengerin ini penting nih. Kalau ada orang mau sholat isya, saya contohkan ada orang mau sholat isya, masalah waktunya dia berdasarkan ijtihad.
Wis isa urung. Akhirnya berisiat-isiat menghasilkan keyakinan bahwa ini sudah masuk waktu isya. Lalu orang itu sholat. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. 2 rakaat, 3 rakaat, sampai 4 rakaat. Selesai sholat, ternyata belum masuk waktu isya. Ini bagaimana sholatnya? Sah apa tidak? Dilihat. Awas ya, jangan langsung dijawab sholatnya tidak sah. Dilihat. Kalau orang yang sholat seperti itu, istihad tapi ternyata meles, kebetulan dia punya qadha sholat isya. Kebetulan dia punya qadha sholat isya yang belum diqadha. Maka sholat tadi yang meleset waktunya berdasarkan istihad jatuh sebagai sholat qadha. Walaupun tidak niat qadha. Karena ngucap qadhaan adaan itu hukumnya sunnah. Paham? Paham? Bocah Tegal paham? Ilham dik. Paham ora ham? Pun paham ora? Ilham, Fadil, siapa? Bocah telu? Siapa? Ilham, Fadil. Siapa sih jenis? Wah, lah kasih gaul. Askal. Sing cilik karena Ilham ya. Medok mana hari ngomong. Ayo Jokowi kuwe Askal. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau ada orang sholat isya atau sholat apapun yang memenuhi syarat keempatnya yaitu ma'rifatu dukhulil wakti, ternyata menggunakan ijtihad. Ternyata setelah ijtihad ternyata isyadnya salah. Berarti kan kalau secara dohir berarti sholat belum waktunya, berarti tidak sah. Tapi jawabannya bagaimana sholatnya itu? Dilihat. Kalau ternyata orang itu punya qadha sholat yang sama, isya ya isya, maghrib ya maghrib, maka sholat yang salah waktu tadi jatuhnya sebagai sholat qadha. Artinya mengkodoni sholat yang dia tinggal. Nah saiki pertanyaane, ne wong sing salah istihad waktune kuwi orang duweni qadha, terus sholatnya dadi apa? Ngono ta? Yuk kita jawab lagi. Wa illa lamun ora ingkanat alaihi faitatun waqa'at maka tumiba apa salat lahu kaduwene wong naflan khale dadi salat sunnah. Tapi yang salah istihad waktu, kalau orang itu tidak punya sholat qadha, maka sholatnya yang tadi dilakukan di luar waktu atau waktunya salah, maka jatuhnya menjadi sholat sunnah. Tidak ada langsung di blacklist, dicoret salah, nggak bisa. Itulah indahnya syariat Islam itu. Tidak ada. Masih dianggap walaupun salah, masih mendapatkan nilai. Ini loh yang kemarin saya katakan. Jadi guru itu jangan lihat salahnya, tapi lihat bagaimana Ini kan berarti orang yang semangat ini. Itu istihad ternyata belum masuk waktu. Ini kan berarti menunjukkan orang apa? Istihad. Salah, tapi Allah kasih nilai itu. Dianggapnya sebagai sholat Kalaupun dia punya qadha, Allah bukan lagi menjadi sunnah, tapi bisa menggugurkan kewajibannya. Hebat lu Gusti Allah lu. Hebat itu. Makanya apa saya katakan? Mahasiswa yang IPK-nya tinggi tidak bisa menjaminan kehebatan anak mahasiswa itu. Enggak bisa. Santri yang sekolahnya nilainya gede-gede, itu bukan berarti yang terbaik dan yang teristimewa. Enggak bisa. Itu kalau dunia kampus, dunia pesantren seperti itu. Nyatanya apa? Nyatanya kalau di pesantren itu banyak santri goblok balik dari kiai, sing pinter malah dari bakul tempe, bakul kedelai.
Nggak bisa loh ya. Mulanya apa? Mondok itu tenang, jangan ngelihat rapot, jangan lihat ijazah. Tapi yang Anda harus kuatkan adalah semangat Anda, niat Anda, perjuangan Anda dalam belajar. Itu yang akan menentukan Anda, bukan nilai rapot, bukan nilai UAN. Bukan itu, bukan. UAN nggak menjamin jadi profesor. Ya dah? Kemarin tuh anak mana yang saya ceritakan kemarin di masjid, mahasiswi dari luar Jawa itu loh ya, yang mewakili Indonesia mendapatkan medali emas di ajang kompetisi internasional. Masuk sekolah favorit aja nggak diterima. Ini udah dolim. Dah. Itu ya. Falau kana maka lamun ana sapa wong iku yusolli salat sapa si wong as-subha ing salat subuh kula yaumin ing dalam saben-saben dina bil istihadi kelawan istihad. Summa tabayyana nuli pertelo annahu temen satune wong iku kana ana apa salatu kulli yaumin salate saben-saben dina fitil kal muddati ing dalem mongkon-mongkonon mangsa iku qoblal waqti ing dalem sadurunge waktu. Lam yajib maka ora wajib alaihi ing atase wong apa illa qada usubhi angin ngodoni salat subuh al yauma ing dalem dina al akhir kang akhir faqat beloko li anna subuh kulli yaumin karena subuh saben-saben dina iku yaqau tumiba apa subuh kulli yaumin anil ladzi saking dina qablahu kang sadurunge kulli yaumin wa subhil yaumi lan subuh dina al awali kang awal waqa'atu miba apa subul awal naflan khalidadi sunnah mutlakon kelawan sunnah mutlak. Ini kalau ada orang sholat, kalau di sini dicontohkan sholat subuh, umpamanya ada orang sholat subuh 1 minggu, itu penentuan waktunya selama 1 minggu itu berdasarkan ijtihad. Umpamanya istihadnya ternyata umpamanya gini ya, dia punya jam tapi jam berapanya tidak tahu, berapa menitnya, berapa masuk waktu itu. Umpamanya dia tentukan gini istihad, kayaknya subuhnya jam 4, subuh seminggu berdasarkan ijtihad dia menjatuhkan umpamanya jam 4. Setelah 1 minggu dia baru tahu kalau selama ini saya sholat 1 minggu subuh waktunya istihad, ternyata waktu yang saya tentukan hasil istihad saya salah. Maka jawabannya lam yajib alaihi illa qada subhil yaum. Maka 1 minggu itu tidak wajib diqada subuhnya. Yang wajib diqada cuma subuh terakhir yang dia sadar itu. Umpamanya kemarin mulai Jumat istihad subuhnya, Sabtu istihad, Minggu istihad, Senin subuhnya istihad waktunya, Selasa istihad, Rebo istihad, Kemis istihad juga. Tapi istihad di hari Kemis, hari ke-7, dia sadar, ya Allah berarti saya selama ini istihad waktu saya salah. Maka lam yajib alaihi illa qada'ul yaumil akhir. Sholat yang seminggu itu tidak wajib diqada subuhnya. Udah jatuh, yang wajib diqada cuman subuh yang terakhir itu. Paham nggih? Paham? Wasokhalan sah opo adaun sholat ada biniati kodoin kelawan niat kodok. Sholat ada diniati kodok sah. Wa aksuhu lan sewalike. Sholat kodok diniati ada niati kodok. Nggak ada masalah. Karena apa? Karena mengucapkan adaan, mengucapkan kodoan di dalam lafadznya niat itu bukan perkara yang wajib, tapi karena kemarin sudah bolak-balik saya katakan niat sholat yang wajib itu cuma 3, selebihnya itu usolli fardol isya'i arba rokaatin ada mustaqbilal kiblati makmuman imaman lillahi ta'ala. Ada berapa kalimat tuh?
usolli fardho isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati makmuman imaman lillahi. Ada berapa? 7 umpamanya. Ada 7 kata di dalam niat. Ini dari 7 kata itu tidak semuanya wajib. Yang wajib itu cuman 3. Yang wajib cuman 3. Apa itu? Qasdul fi'li, zikrul fardi, ta'yinul fardi. Ini 3 ini kalau di bahasa Inggris kan dadine usolli fardol isya'i. Usolli namanya qasdul fi'li, fardho namanya dzikrul fardi, isya'i, maghribi, subhi, asri, duhri itu namanya ta'yinul fardi. Mulanya apa? Lagi takbiratul ihram ya? Oke, kalau dibaca semua sebelum takbir itu sunnah. Tapi begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, usolli fardol isya'i, itu yang wajib. Usolli fardhu subhi itu yang wajib. Kalau itu tidak terucap di dalam hati, tidak tidak hadir pada saat takbiratul ihram di dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Arba rokaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala saja itu sunnah. Jadi ini wajib piro? 3. Qasdul fi'li menjadi usolli. Dzikrul fardi menjadinya fardho. Dan yang ketiga ta'yinul fardi. Mulane nek ana wong sembahyang niat ingsun salat wajib usolli fardhon enggak sah. Kenapa? Karena fardu itu masih abstrak. Ada yang qadha, ada yang i'adah, ada yang ada. Ada pun macam-macam, ada yang duhur, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Karena itu harus ditakyin. Ya toh? Mana dalilnya? Nah, itu. Mana dalilnya? Wa yusratu ta'yinu fi mayal tabis duna siwahu faqfadil asla waqis. Itu saya yang ngajar aja di kelas 6 masih hafal bitnya. Wa yusratu ta'yinu fi mayal tabis duna siwahu faqfadil asla waqis. Disyaratkan untuk mentakyin niat ibadah yang ibadah itu iltibas dengan yang bukan ibadah atau iltibas dengan ibadah yang lain. Wa yusratu ta'yinu fi ma yaltabis duna siwahu faqfadil asla waqis. Ono kuwi. Paham? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana hukumnya minum madu yang di dalamnya terdapat 700 bangkai semut? Wah. Yang di dalamnya terdapat bangkai semut. Ini kemarin najis itu, dengerin Bayu. Ini kan sebenarnya minggu kemarin toh ini. Najis itu ada yang dimakfu dengan air tapi tidak dimakfu dengan pakaian atau dengan badan. Saya sebutkan langsung untuk menjawab ini. Bangkai hewan yang tidak berdarah itu najis. Najisnya tidak dimakfu kalau bertemu dengan pakaian atau badan, tapi dimakfu ketika bertemu dengan benda cair. Masih ingat kan minggu kemarin? Nah, lalat, nyamuk itu najis dan tidak dimakfu. Kalau di kantong kita sholat ada bangkai nyamuk, ada bangkai lalat, ada bangkai cecek, maka sholatnya tidak sah. Tapi ketika cecek itu, bangkai cecek itu, semut itu, nyamuk itu, dan sejenisnya yang hewan-hewan yang tidak berdarah masuk ke dalam air, maka hukumnya najis tapi dimakfu. Dalilin di hadisnya Kanjeng Nabi itu loh. Nek ana laler wedangmu kejeburan laler kuwi. Aja langsung dibuang set.
cemplung kesit dicelup ya toh. Jika najis, saya yakin nggak mungkin Kanjeng Nabi mengajarkannya untuk dilem kesit, tapi langsung untuk dibuang sak teh barang, ya toh. Udah jelas ya. Jadi ini hewan semut, nyamuk, cecek itu termasuk yang dimakfu najis, tapi dimakfu kalau dengan cairan atau air, tapi tidak dimakfu ketika bertemu dengan pakaian. Wow, ini pertanyaannya, coba lihat pemirsa, lihat pertanyaannya luar biasa. Kan dibaca. Apakah yang dimaksud dengan tolak roj'i, tolak bain, tolak li'an? Bukan tolak li'an. Tolak li'an itu bukan talak gitu. Li'an itu bukan talak. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah nggak usah dibahas, udah selesai. Tolak roj'i itu tolaknya suami tolak satu atau tolak dua, wis. Tolak satu, tolak dua, yang walaupun jatuh tolak selama masih masa iddah, maka suami itu punya hak untuk merujuk. Ini kemarin pengajiannya mahasiswa staya ini di tafsir. Coba gini, kemarin di Sofatut Tafasir itu pengajiannya begini, minggu kemarin malam minggu yang lewat barusan. Kenapa Allah, itu pertanyaannya gitu di Sofatut Tafasir, kenapa Allah mensyariatkan talak? Talak itu bisa toh, tapi kok kayak wong guyonnya piye? Wis Allah mensyariatkan talak untuk lepas, ucul, bubar, tapi kok Gusti Allah kok malah memberlakukan rujuk? Iki piye toh iki? Justru di sinilah kasih sayangnya Allah. Inilah rahmatnya Allah. Kenapa di dalam syariat Islam itu disyariatkan hukum talak? Tapi pada saat yang bersamaan kemudian Allah memberlakukan rujuk. Allah itu maha kasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha tahu. Coba kalau tidak disyariatkan rujuk. Ilham dengan Fatimah, pegat, tolak tuki, sepisan bayi disit, jari Ilhamnya kontak tolak sit Fatimah, hiji. Ini orang jatuhkan talak itu kan modusnya macam-macam toh. Ada yang karena memang sudah tidak cocok, ada yang memang sudah tidak cinta, ada macam-macam alasan. Ada yang karena ego, ada yang karena tidak bisa diurus, macam-macam. Jadi ketalak itu tidak menjadikan sebuah alasan kepastian orang itu harus bubar. Karena kenyataannya apa? Kenyataannya orang yang jatuh talak itu biasanya ternyata masih memiliki rasa senang, masih cinta. Jadi Allah itu maha tahu, Allah itu maha ngerti. Akhirnya apa? Allah disyariatkan itu. Nah ini kalau asbabun nuzulnya tolak roj'i itu, rujuk itu, balen itu boleh balen, itu kan asbabun nuzulnya ayatnya itu kan adiknya si Allahu Rabbi, sahabat siapa itu, dia punya adik perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, dinikahkan, diwaleni, tapi kemudian diceraikan. Setelah diceraikan, dalam masa iddah hampir habis, pengen balen. Allah, sahabat sinten nggih, kelalen aku. Akhirnya apa? Ngelamar lagi, balen, pengen jalu balen, tapi kakange watune mencak-mencak. Kamu ini kurang ajar. Dulu saya kasih hati, saya nikahkan kamu dengan adik perempuan saya, tapi kamu talak. Sekarang kamu ingin balik lagi dengan adik saya. Tidak, saya tidak akan menikahkan kamu lagi. Akhirnya apa? Si laki-laki ini suaminya datang kepada Rasulullah. Lapor, Kanjeng Nabi ngeten-ngeten nyong kepengen balen ora ulih. Akhirnya ini yang menjadi sebab
rujuk itu. Jadi kalau rujuk itu tolak 1, tolak 2 itu namanya tolak roj'i, tolak tapi masih bisa melakukan rujuk. Kalau tolak bain itu tolak 3 yang tidak bisa kembali lagi suami istri kecuali sudah menikah dengan selain ilham. Jadi ilham menjatuhkan talak 3 sama Fatimah. Itu ilham gak bisa balik lagi sama Fatimah. Harus apa? Fatimahnya nikah dulu dengan Hamdan. Dicicipi dulu sama Hamdan, Hamdan menceraikan, iddahnya habis, baru CLBK lagi dengan ilham. Gue. Ya. Kalau sumpah li'an itu sumpahe wong sing nuduh zina itu. Kamu ada suami mengakui bahwa anaknya itu bukan anaknya. Nah ini kan di kalangan artis kan lagi rame nih. Siapa sekarang itu? Yang baru menikah, yang apa artis si siapa itu? Si KDI bukan ya, yang baru nikah itu. Kok katanya hamilnya istrinya usianya kandungannya lebih tua daripada usia pernikahannya. Itu repot ini. Nah ini kan berarti sudah menuduh zina itu. Hati-hati loh. Nah itu harus sumpah li'an itu nanti. Sumpah li'an itu siap dilaknat karo Gusti Allah kalau saya bohong atas tuduhan kepada istri bahwa itu bukan hamil karena saya tapi karena orang lain. Itu harus siap untuk dilaknat. Jadi demi Allah bahwa itu kandungan, itu anak bukan anak saya dan saya siap dilaknat oleh Allah jika tuduhan saya itu salah. Itu namanya sumpah li'an. Nikah mut'ah datang aja ke Iran. Ya, udah selesai lah. Apakah menahan kentut demi bisa untuk jamaah tanpa ketinggalan itu baik atau tidak? Dilihat, menahan kentut itu makruh. Tapi kadang menahan kentut itu wajib. Wajib kalau kita sudah di dalam sholat. Sholatnya sholat wajib. Kita kepengen kentut wajib ditahan sekuat-kuatnya. Kalau dibuka langsung haram karena kita termasuk membatalkan. Yang makruh itu sebelum sholat. Kita sudah kepengen BAB, sudah kepengen kentut, tapi tetap dipaksa kepengen sholat tadi sesuai pertanyaan, kepengen jamaah. Ini yang hukumnya makruh. Tapi kalau sudah masuk di dalam sholat wajib, maka menahannya hukumnya menjadi wajib. Apakah boleh mengisi tumak nina dalam setiap sholat diisi dengan sholawat Nabi? Boleh saja kalau menurut saya. Tapi nanti jare wong kaya bid'ah. Toh itu ada bacaannya masing-masing toh itu. Sami Allahu liman hamidah Robbana itu sudah ada. Tapi kalaupun ditambahi nggak apa-apa. Tapi asal doana doa yang mutawatir sing dinukil sangka Kanjeng Nabi. Aja lagi tumanina, ya Allah mudah-mudahan Fatimah balik maning. Aja kayak kue aja kayak kue ham. Waduh senenin askal kon. Aja kayak dungane wong Tegal. Bagaimana hukumnya menonton silet dan lain-lain yang di dalamnya mengandung unsur ghibah? Nah itu adu domba, fitnah atau tuduhan macam-macam. Kalau itu sudah maksiat, maka hukumnya haram. Kowe ibu-ibu, kowe wong bumi ayu kowe rongokna kowe pada nonton kowe. Ora usah sampean nonton silet, mendingan nonton nyong oli ganjaran sing ngajine wonge ganteng. Ya, bisa kanggo cuci mata di masa lockdown. Dah. Salah satu pahala yang tidak terputus ketika meninggal, salah satunya adalah sedekah jariyah. Misalnya ada seorang non muslim membangun masjid dengan uangnya sendiri. Apakah orang non muslim tadi setelah sebelum meninggal tetap mendapatkan pahala? Tidak. Karena bukan ibadah.
Karena syaratnya ibadah itu adalah Islam. Ibadah itu butuh niat. Niat itu syaratnya Islam. Niatnya aja syaratnya Islam, ibadahnya saja syaratnya Islam. Makanya apa? Orang Kristen nyumbang masjid itu bukan ibadah. Non Muslim menyumbang gempa bumi, gedung meletus, gunung tsunami dan seterusnya. Itu kemanusiaan namanya. Secara syariat itu bukan ibadah. Tapi kalau Allah kemudian memaafkan, itu hak prerogatifnya Allah. Karena ibadah syaratnya Islam. Ibadah itu butuh niat. Syaratnya Islam, syaratnya niat adalah Islam. Akil balik. Oke. Kenapa di Arab Saudi lebih condong ke Wahabi? Wong tempatnya. Jangan ditanya, wong dia kampungnya kampung Wahabi. Orang perempuan kalau sholat di kendaraan itu wajib nutup aurat? Enggak, bah. Ya sholat ya nutup aurat, dikasih ke preben. Wong ngarep kondangan ben nutup aurat, tapi ana wong Tegal kondangan orang nutup aurat, nggone kaos lokton. Kaos selekton terus roke soek. Wong Tegal karo wong Brebes pada baik. Kalau wadah ini pertanyaan 17 Agustus jangan. Dah. Fardunya wudhu itu salah satunya adalah tartib. Kalau misalkan kita mandi di sungai, terus pada saat kita menyelam kita niat wudhu, apakah wudhunya itu sah? Nah ini, itu kan dulu pernah saya jawab. Wudhu sambil loncat ke dalam sungai, sah nggak? Sah. Asal yang terjun apa dulu? Apa dulu? Wajah dulu. Masa sikil disit ham? Ya ora bisa ham. Jadi harus nyumpul. Nanti pas menyentuh syaratnya, pas menyentuh air harus niat betul. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita dikasih sesuatu atau barang sama perempuan atau kita sendiri yang ngasih barang tersebut ke perempuan karena rasa cinta atau suka, apakah barang tersebut menjadi haram? Ya tergantung niatnya sedekah atau mencari cinta atau mengemis cinta. Ternyata akhi-akhi itu pengemis juga. Pengemis cinta memalukan. Eman-eman sunate hidup kok mengemis cinta, mengemis ridhone Gusti Allah, mengemis rahmate Gusti Allah, itu baru gentle. Itu ya, nggak boleh. Apalagi kalau apa itu, apa namanya itu yang bagi-bagi coklat itu, Valentine Day, wais. Udah. Apabila kita hendak meminta maaf kepada orang tua dengan membasuh kakinya, sebaiknya menggunakan 2 wadah, satu untuk ayah, satu untuk ibu, atau satu wadah untuk ayah dan ibu. Wah itu sih terserah. Terserah. Yang penting satu wadah juga bisa. Terus gantian. Dan itu sebenarnya kan hanya sebagai simbol itu. Membasuh itu hanya sebagai simbol pengabdian, kebaktian tunduknya anak kepada orang tua. Buat apa membasuh kalau hatinya tidak mau berubah? Itu hanya sebagai simbol ketulusan yang betul-betul itu. Kalau saya begitu. Kenapa dalam menentukan asal kalimat dalam ilmu shorob ulama Basroh memilih masdar, sementara asal kalimat ulama Kufah memilih fi'il madi sebagai asal kalimat? Mohon apa alasannya? Wishet. Jadi ulama Kufiyun menggunakan masdar. Itulah teorinya mereka masing-masing. Karena semua punya alasan masing-masing. Apa alasannya? Nyong dewek ora weruh. Tapi yang pasti ya jumhur nuhat itu pasti kalimat itu dimulai daripada fi'il. Karena fi'il itu induknya
Contohnya apa? Kita lihat aja. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Itu isim fa'il, isim masdar, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Semua lahirnya dari mana? Fi'il. Itu hanya biasa pendapat ulama. Tapi kita hargai itu. Ketika kita sholat jamaah lalu kita melihat ada mushaf yang jatuh milik teman di depan kita. Apakah kita langsung ambil mushafnya dalam keadaan sholat atau kita selesaikan dulu sholatnya? Selesaikan aja. Selesaikan aja. Gitu ya. Selesaikan aja sholatnya. Dah. Bagaimana pendapat Abah tentang RUU Cipta Kerja? Alah, orang rusah-rusah. Orang usah sok-sokan loh. Bagaimana sikap kita sebagai santri menyikapi hal tersebut? Orang usah politis. Ketuhanan, agama, dan pemerintah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Waduh, ini kayak pertanyaannya, gimana hukum Jumatan di desa tersebut? Pemerintah pusat melarang. Udah selesai jawabannya. Jawabannya udah selesai, nggak usah dijawab. Jadi kemarin kenapa tidak pada Jumatan, boleh apa tidak itu. Nah, apa yang harus kita lakukan jika saat sholat terdapat buku kitab yang jatuh pada tempat kita sujud? Kalau jatuhnya ke tempat pesujudan kita, ya harus digeser. Masa kita akan sujud di atas Quran umpamanya, apalagi kalau Quran mushaf. Tapi kalau buku jatuh, boleh nggak kita sujud di atas buku? Boleh. Karena yang tidak boleh itu kalau kita sujud di atas sesuatu yang bergerak karena gerakan tubuh kita di dalam sholat. Kayak baju sorban, kita sujud di atas sorban kita, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena sorban itu gerak dengan gerakan kita. Tapi kalau ada kertas kayak gini jatuh di pesujudan kita sujud di atas kertas, boleh nggak? Boleh. Boleh. Gak apa-apa. Kenapa? Itu mumfasil bukan mutasil. Udah lepas daripada kita. Tidak nyambung dengan kita. Apa yang dimaksud dengan Islam kejawen? Islam kejawen ngakune Islam tapi ajarannya jauh. Jawa, orang nganggo sulamun najat, orang nganggo fatkul qorib, orang nganggo ngonae wis. Saya disuruh orang tua, saya kuliah, tapi saya takut nanti pergaulan saya salah. Apa solusinya, Bah? Wah, ini bagus kamu itu. Saya disuruh kuliah, tapi saya takut kalau kuliah saya akan menjadi terpengaruh oleh dunia kampus. Tapi Anda yakin untuk ngaji? Katakan, sampaikan kepada orang tua. Dengan bijak, santun, gak usah protes. Pak, Ma, Bah, begini. Kayaknya saya lebih selamat. Itu toh? Karena memang kebanyakan orang, anak itu apalagi yang bukan dari pesantren masuk dunia kampus. Wassalamualaikum. Wong yang dari pesantren masuk kampus saja itu masih banyak yang terpengaruh loh. Apalagi yang bukan anak pesantren. Apalagi kampusnya bukan kampus UIN. Yang UIN saja masih banyak yang berubah. Apalagi yang bukan UIN. Wassalam. Itu kalau kita tidak kuat betul. Itu ya. Jadi katakan saja, Pak, saya lebih senang ngaji, lebih senang mondok. Atau katakan, Pak, kalau memang saya harus kuliah, saya mintanya di kampus yang pesantren, yang berbasis pesantren. Umpamanya kayak di UIN Malang. Gitu ya. Itu kan pesantren kampus yang menjadi percontohan nasional itu. Allahu Rabbi. Allah. Bagaimana jika ada orang yang meninggalkan sholat karena orang tersebut tidak tahu apa-apa seperti tata cara sholat yang benar dan bacaan wajib dalam sholat ataupun yang lainnya? Jawaban saya, orang yang tidak tahu, jahil, itu ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Kalau kayak orang Brebes, kayak orang Tegal, Banyumas, Cilacap, Purbalingga,
Kebumen, kampungnya Ilham. Kuwi kok masih ana wong orang ngerti syarat rukune salat, ora iso wudu. Kira-kira bodohnya di makfu apa ghairu makfu? Ghairu makfu. Kenapa? Li'annahu ya'ishu ma'al ulama wa qaribun bil ulama. Karena orang sekarang ini hidupnya udah disanding ulama, udah disanding kiai, di mana-mana ada pesantren, ada majelis, ada sekolahan, ada majelis macam, kok masih orang ngerti, ngomongnya orang paham, orang ngerti, dosa. Dosa. Pun demikian kalau ada orang tua punya anak nggak sampai ngerti hukum, walaupun dia profesor, batuke wis lancip, rambutnya kari siji sakler, tapi durung ngerti syarat rukunnya sholat, ora iso Fatihah, itu tolabul ilminya durung gugur. Tolabul ilminya durung gugur. Walaupun dia profesor, apapun profesinya, tapi belum gugur mengerti hal-hal yang wajib, toharoh, sholat, ubudiyah dan seterusnya, itu tidak bisa termaafkan. Apalagi dia seorang, katanya orang terpelajar, udah selesai S1 tapi nggak ngerti hukum. Jangankan anaknya, orang tuanya pun itu terancam di akhirat. Oke? Itu. Makanya berbahagialah kita yang mondok. Waktu puasa saya kencing. Apa salahnya? Terus biar tuntas, anunya saya dipijet. Anunya itu apanya? Hidungnya. Tindakan tersebut dapat membatalkan puasa enggak, Bah? Ya enggak, nek orang metu oline. Dah. Saya punya kakek, tapi sudah tidak bisa apa-apa, hanya tidur dan ke WC. Tapi kalau mau sholat wudhu, bolak-balik kentut lagi. Kentut lagi, itu gimana Bah hukumnya? Itu namanya beser. Tapi masa iya kentutnya nekokon sholat tokap, jangan-jangan napen-napen. Itu kan saya bilang bolak-balik, orang ada beser kentut, ada beser nguyu, ada beser darah, namanya istighadah. Kalau beser darah namanya istighadah gitu ya. Itu namanya apa? Itu sohibud darurah. Orang yang dalam keadaan emergensi. Maka wudunya, toharonya orang yang beser kentut, beser kencing, beser darah dan seterusnya, beser-beser itu sesucinya harus menunggu masuk waktu. Kalau yang istighadah mandi, wudu, terus pakai pempes, yang kencing terus bersih, pakai pempes, terus nutup aurat, langsung sholat. Kalaupun di tengah-tengah sholat dia kentut, dia segala terus, itu tetap sholatnya sah, dimakfu. Itu kalau kentutnya terus menerus dalam setiap detik, menit, terus. Tapi kalau ada orang, ada waktu-waktu tertentu yang umpamanya di akhir waktu dia bisa tidak kentut, maka sholatnya harus diakhirkan. Harus diakhirkan menunggu waktu yang tidak kentut. Itu. Jadi kalau ini kok kasusnya kok kalau mau sholat habis wudhu kentut. Kira-kira pertanyaannya, ada nggak waktu yang tanpa kentut? Walaupun akhirkan sholatnya itu. Dan ini termasuk udzur. Udzur takhirus sholat, mengakhirkan sholat. Oke. Bagaimana hukumnya ketika saya mimpi basah dan ada niatan untuk mandi wajib dan tiba-tiba rambut saya dicekrik oleh pengurus? Wah, awas no. Hati-hati. Tapi ini mimpi basah banjir enggak? Apa cuman mimpi doang? Kalau cuman mimpi doang kemarin sudah dijawab, mimpi tapi tidak basah tidak wajib, tapi basah walaupun tidak mimpi itu yang wajib mandi. Kalau cuman mimpi doang nggak basah itu nggak wajib mandi. Tapi awas kalau memang benar punya junub tapi rambutnya itu, awas, andanya ketika mau dipotong diem, berarti yang bertanggung jawab Anda.
Tapi ketika Anda merasa punya junub terus mau digunting sama pengurus, Anda sudah mengelak, tapi dijagal akhir rambutnya hilang. Sing tanggung jawab siapa? Pengurus. Ngono ae. Podo karo wong lagi ikhram haji. Orang lagi ikhram haji, haram gunting kuku, haram gunting rambut. Kita lagi ikhram, ada orang bawa gunting, diketok, kitanya diem seolah ridho. Berarti yang bayar dam siapa? Kita. Tapi ketika sudah berusaha mengelak, menghindar, menghalangi, tapi tetap saja bukan salah saya. Oke, kon paham ora? Bisa Tegal mesti gue. Bisa di Brebes, pantesan kayak dogasin. Dah. Wah, ini masih banyak sekali ini pertanyaannya, ini sampai subuh nggak bakal selesai ini. Ada seorang mu'alaf sholat tapi belum wudhu karena belum tahu. Kemudian sehabis sholat ada orang ngasih tahu tata cara sholat. Pertanyaannya, haruskah si mu'alaf mengulang sholat? Yang belum wudhu? Belum wudhu, kan belum memenuhi syarat sahnya sholat. Tapi dia tidak dosa karena dia belum ngerti, tapi sholatnya belum memenuhi syarat. Berarti kuduk dia tuntun wudune aja disalah dikasih tahu yang lembut. Alhamdulillah. Saat sholat subuh di gor, saat pembacaan doa kunut, biasanya para santri pada mainan jari, diketek-ketekin. Itu hukumnya bagaimana? Itu kan termasuk gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nggak boleh. Stop. Apalagi itu berapa gerakan itu? Kayak gini. Wah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat teh. Berhenti. Wong kayak gini aja ini, kukur yang gini udah batal kok. Apalagi bari ngupil. Semisal pada saat berjamaah, lalu imamnya batal, bolehkah kita mufarokoh? Jangan mufarokoh lu, solusinya belum mufarokoh, solusinya imam menunjuk makmum sebagai imam penerus. Dalam hal ini bukan saja boleh atau tidak pertanyaannya mufarokoh, yang pertanyaan selanjutnya siapa yang menjadi imam dulu, itu yang benar pertanyaannya. Karena di situ belum ada sebab unsur kita harus mufarokoh. Memang mufarokoh kapan saja boleh, tapi hukumnya makruh. Tapi kadang mufarokoh hukumnya menjadi wajib ketika imamnya batal. Artinya batal itu batal yang membatalkan. Tapi imamnya tidak sadar, ini yang wajib mufarokoh. Tapi ketika imamnya batal tapi sadar, contohnya kentut, maka imam yang batal berhak menunjuk salah satu makmum sebagai imam penerus. Jangan bicara mufarokoh dulu. Tapi kalau seandainya mufarokoh, ya monggo. Tapi belum ada unsur mufarokoh di situ. Ceritakan tentang Ibnu Taimiyah. Apakah sholat khauf boleh dilakukan tentara yang sedang menjalankan misi rahasia? Mau rahasia, mau terang-terangan juga boleh. Boleh. Lebih baik nurut orang tua untuk lanjut kemana setelah lulus atau milih keinginan sendiri. Nah, ini yang bagus. Banyak sekarang anak kuliah itu tidak atau memaksa orang tuanya sekarang itu. Yang banyak itu. Anak sekarang kuliah itu memaksa orang tua. Saya kira ini tindakan yang kurang maslahat dan kurang manfaat. Yang benar anak mau kuliah itu musyawarah dengan bapak. Lihat tuh di video saya tuh. Kenapa Indonesia banyak pengangguran? Cek di YouTube saya.
berdasarkan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Contohnya Wa'idin itu yang saya contohkan. Din, Wa'idin. Nanti lihat di YouTube saya. Yang bagus itu orang kalau mau kuliah istikharah. Istikharah batin dan istikharah lahir. Istikharah batin salat njaluk karo Gusti Allah. Istikharah dohir karo guru, karo wong tua, karo kiai. Itu yang bagus dan pasti maslahat. Dan saya ini termasuk saya orang yang selamat ya. Ini kalau saya cerita nih. Saya dulu lulus dari Lirboyo 95. Agustusan Juli atau Agustus saya khataman Lirboyo 95. Desember tanggal 25 95 saya mau berangkat ke Baghdad. Sebelum ke Baghdad saya pamit dulu ke Lirboyo sama kiai saya, almarhum Allah yarham Yai Idris Marzuki. Yai kula pamit. Nyuwun ikhlase nyuwun dongane. Kula badhe nglajengaken pendidikan kula. Nang dijib kula badhe teng Baghdad. Saya waktu itu takutnya luar biasa. Sebab Yai Idris jawab begini. Ya apa jib? Wis kari nang kene nang Lirboyo ae. Sekolah nang luar negeri paling kok banter-bantere kon dadi pegawai KBRI. Tak. Waduh, piye nyong. Saya itu bener bingung waktu itu. Aduh, kiai saya ngomong gini. Paling banter-bantere jak kuliah nang luar negeri apa lang dadi pegawai KBRI. Orang tua saya maksa harus berangkat. Tapi yang lain, kiai yang lain mendorong saya untuk berangkat. Berarti ada dua kubu nih dalam perjalanan intelektual saya nih. Tapi akhirnya bismillah tak kuat, kayak tak tata, niat saya yang tak tata. Saya manut sendiko dawuh, tapi saya akan merubah natak sekuat saya. Innamal a'malu biniat. Aku rak kepengen jadi pejabat, aku rak kepengen jadi pegawai, aku rak kepengen jadi PNS. Aku nawaitu tolabal ilma li'ila ikalimatillah wa izalatul jali. Bismillah saya berangkat. Selesai di Baghdad, saya pindah ke Maroko S2. Begitu saya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun waktu dengan istri saya, ternyata dari Indonesia ada rombongannya Gus Dur waktu itu jadi presiden. Di dalamnya ada kiai saya, Kiai Idris, datang ke Maroko. Nggak ada yang bisa masak cuma istri saya. Akhirnya apa? Mampir ke kos-kosan saya, minta makan, alhamdulillah. Nyong orang di sini maning, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi nyong akhirnya jadinya legowo gitu ya. Jadi tapi itu ya, orang mau melanjutkan kuliah itu yang benar istikharah dengan kiainya, dengan gurunya. Jangan cuman ego kita melihat fakultas ini bakalnya begini-begini. Itu enggak manfaat itu. Mintalah pendapat orang tua. Mintalah pendapat guru. Mintalah pendapat para kiai di tempat itu. Kiai pripun kados sing sahene sing pundi. Itu yang pasti maslahat. Karena sekarang itu banyak anak melanjutkan pendidikannya hanya berdasarkan ego dan ambisi materi dan duniawi. Bukan berdasarkan semata-mata karena keilmuan dan kemaslahatan manfaat untuk masyarakat. Dia yang dipikir sekarang adalah perut dan perut. Karena itu jawaban saya, bicarakan baik-baik dengan orang tua, dengan guru. Sekarang ini jarang tuh ini. Di Alikma aja jarang. Bagusnya kemana, baiknya kemana, itu sudah jarang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.